Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil kita mau angkat satu nyanyian. Biar kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap kami yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus damai di hidupku, mengalir kasih-Mu Tuhan. Oh, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, penuhi setiap hati kami. Oh, mengalir, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kesempatan yang Tuhan beri pada malam ini. Kami boleh menikmati ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, sebab tanpa Roh Kudus kami bukan apa-apa Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami semua, sehingga apa yang kami dengar itu akan menjadi berkat bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami terlalu banyak. Kami harus sungguh-sungguh mengasihi Engkau.
sungguh-sungguh mentaati perintah-perintah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersama-sama di kitab Wahyu pasal 14. Wahyu 14. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Anak domba dan 144.000 orang yang ditebusnya. Ya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, Ya. dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya Ya. dan nama Bapanya. Ya. Terus Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deruh guru yang dahsyat. ya, Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi Ya. yang memetik kecapinya. kau mainkan suara seperti desau air bah. Ya, nyanyian kecapi. Terus Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta nyanyian baru di hadapan tahta. Terus dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. ya, Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang Ya. yang telah ditebus dari bumi itu. ya. Terus Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, ya, karena mereka murni sama seperti perawan. murni seperti perawan. Ya, terus Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. ya. Terus Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. ya. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. ya, Mereka tidak bercela. puji Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan sesungguhnya. Ya. Jadi dimulai dengan kata sesungguhnya. Sesungguhnya artinya ya demikianlah. Benar-benar demikian. Jadi apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu, bahkan di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab, itu adalah perkataan yang benar. Perkataan dari Tuhan yang disuruh tulis oleh Tuhan kepada nabi-nabi, rasul-rasul. Ya, kita harus perhatikan dengan baik. Apalagi berada di akhir zaman ini. Banyak orang memikirkan hal dunia lebih hebat, lebih baik daripada hal-hal kerajaan surga. Padahal kerajaan dunia itu sementara. Surga itu kekal sampai selamanya. Makanya Tuhan berkata, carilah perkara di atas. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itulah Kristus. Pikirkan perkara atas, bukan di bumi. Tapi orang Kristen lebih suka memikirkan perkara bumi. Padahal perintah Tuhan, cari itu. Kerajaan sorga, pikirkan itu kerajaan sorga. Bukan di bumi. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, Cari itu perkara atas. di mana Kristus ada, Iya. duduk di sebelah kanan Allah. Iya, terus Pikirkanlah perkara yang di atas, pikir-pikir perkara atas. bukan yang di bumi. Bukan yang bumi. Tapi orang Kristen lebih suka pikir yang bumi daripada pikirkan yang di atas. Cari yang di atas, di mana siapa? Lanjut dibaca dulu. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di Ya. dalam Allah. Ya, sekian, terima kasih. Nah, 144.000 orang ini diberi meterai. Meterai nama Bapa, ya, dan nama daripada anak domba. 144.000 orang di dahi mereka tertulis namanya dan nama
Bapaknya di dahi. Ini meterai di dahi. Dikatakan 144.000 orang ada di Bukit Sion. Ini semua anak-anak sulung. Di Bukit Sion, Ibrani pasal 12. Baca lagi itu. Nah, Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ya, ke kota Allah yang hidup, itu Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi, Yerusalem surgawi. dan kepada beribu-ribu malaikat, Ya, suatu kumpulan yang meriah. suatu kumpulan meriah. Banyak orang suka mau bercita-cita ke Yerusalem yang ada. Mau lihat kubur Yesus yang kosong. Ya, mau lihat di mana pesta nikah kekurangan anggur, tempatnya di mana. Ya, boleh saja, enggak ada masalah. Tapi kalau cuma mau lihat Yerusalem yang ada sekarang, nanti tidak lihat Yerusalem yang surgawi, Yerusalem yang turun dari surga. Tidak ada artinya. Pikirkan perkara atas. Bukit Sion duduk di situ. Siapa? Kumpulan meriah. Anak-anak sulung yang namanya tersurat di dalam kitab kehidupan. Itu kumpulan meriah. Sukacita benar. Di dunia orang sukacita bisa sukacita palsu. Kelihatan senyum tapi banyak susahnya. Kelihatan senyum banyak dukanya. Tapi nanti di Bukit Sion dikatakan kumpulan meriah. Sama dengan digambarkan oleh Wahyu. Ya, nyanyian seperti desau air bah. Luar biasa. Ya, pemain-pemain kecapi main dengan sungguh. Enggak ada salah, enggak ada falsnya, tidak ada. Ya, nyanyiannya pun tidak fals. Ya. Coba baca terus Ibrani 12 tadi. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, Ya. dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, sekian. Terima kasih. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 juga berkata, ada tanda di dahi. Ini beda dengan 144.000 orang yang dituliskan nama Allahnya, nama Bapaknya di sini, di dahi. Itu seperti dimeterikan, dituliskan. Coba baca itu. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, Ya, kaya atau miskin, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya ya, atau pada dahinya. dahinya. Tanda apa di sini? Baca terus. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, Ya, yaitu nama binatang itu nama binatang itu, atau bilangan namanya. bilangan namanya. Terus, Yang penting di sini ialah hikmat. ya, Barang siapa yang bijaksana, ya, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, ya, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, seorang manusia. dan bilangannya ialah 666. Nah, ini tanda di dahi dan di lengan dari antikristus kepada orang-orang yang pasti binasa kalau pakai tanda itu. Tapi kalau seperti 144.000 itu dimetri nama Allah. Itu ada di Yerusalem surgawi. Karena itu kita orang Kristen jangan terlalu banyak mikirin bumi. Bapak di sorga, Bapakku dan Bapakmu tahu apa yang kau butuhkan. Cari itu perkara atas. Ambil kesempatan yang baik. Merenungkan firman, membaca dan belajar. Sehingga kita tahu, sebab kalau orang terlalu mikirin bumi, nanti satu waktu dia tidak sadar, maka dia akan terima tanda bilangan manusia antikris. Dan akibatnya apa?
Kita baca Wahyu 14 ayat 9, 10, 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka Ya, dan berkata dengan suara nyaring, ya, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya ya, atau pada tangannya, ya. maka ia akan minum dari anggur murka Allah Nah, terus, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. ya, terus, Dan ia akan disiksa dengan api Ya. dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus ya, dan di depan mata anak domba. ya, Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. ya. Dan siang malam Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. tidak henti-hentinya disiksa. Bukan 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya siang malam. Tidak bisa dibayangkan kan? Susahnya orang kalau sudah masuk di dalam siksaan lautan api. Tidak bisa keluar. Tidak ada limit. 1 triliun tahun, tak keluar. Tidak. Tidak ada itu yang namanya api sementara. Karena dia dosa kecil masuk di api penyucian. Nunggu nanti waktunya selesai naik. Enggak ada api neraka kecil dan neraka besar. Pokoknya neraka adalah neraka. Tempat siksaan kekal. Tapi kalau kita menikmati Yerusalem surgawi, itu kekal menikmati satu kebahagiaan tidak pernah berhenti. Mau yang mana kita? Sekarang harus mikirin, bukan nanti, sekarang, hari ini. Alkitab berkata, jika kau dengar suaranya, firman-Nya, ya, jangan tidak mau mendengar dan melakukan. Hari ini. Jadi dengar baik-baik. Bahwa nanti kalau orang itu menerima tanda di meterai pemilikan ini, milik antikris, selama-lamanya dalam lautan api. Selama-lamanya. Tapi kalau ada tanda di dahi, ini sama dengan dimeterai sebagai tanda pemilikan dari Tuhan. Namanya Tuhan ada di sini, namanya Allah. Nah, orang itu akan menikmati Yerusalem surgawi selama-lamanya. Binatang-binatang zaman dulu itu seorang yang memiliki ternak, misalnya kuda 100 ekor. Supaya tahu miliknya dia, misalnya saya punya kuda 100 ekor. Misalnya saya cap, tek, kasih tanda dengan huruf J. Oh ini J, ini saya punya milik 100 ekor kuda. Jadi meterai atau yang di dahi itu yang ditulis ini milik saya. Karena namaku ada di sini di dahinya. Nama Bapak ada di dahi. Ini pemilikan. Ini milik saya. Tapi kalau tanda yang lain itu 666 tanda bilangan binatang itu. Ia bilang ini milik saya. Habis disiksa siang malam. Mau pilih yang mana? Mau cari yang rohani sekarang atau mau cari yang dunia saja? Jangan seperti Esau. Aduh, lebih penting berburu binatang. Ya, tapi pulang tidak ada hasil. Menabur banyak, menuai sedikit. Seringkali kan begitu manusia. Pilih yang mana? Ayo. Nah, nanti masih ada firman, nanti masih bisa dengar pendalaman Alkitab. Kan beda. Kecuali kita sakit, kecuali kita tidak bisa, kecuali kita sudah tidak mampu. Lain, selama kita masih bisa, ayo kita ibadah.
Nggak rugi kita, tidak ada yang rugi. Jadi dulu tuh binatang-binatang diberi cap. Ini 100 ekor kuda milikku. J. Itu dimeterikan tanda pemilikan. Nah 144.000 orang ini dimeterikan, diberi tanda pada dahinya. Nama Allah ditulis. Ini milikku. Tidak ada yang bisa jama. Nah, budak-budak, zaman dulu kan banyak budak-budak dibeli. Nah, dibeli, maka budak-budak itu diberi tanda. Ini milik saya ini, budak ini. Tidak bisa diambil oleh orang lain, sama distempel. Jadi kalau ada budak yang hilang, lari, ketahuan ini. Tidak bisa lari, ada stempelnya. Ya. Jadi tanda kepemilikan. Kalau di sini dahi kita ada nama yang kita selalu renungkan, nama yang besar. Namanya Allah, namanya Yesus itu. Maka itu adalah tanda pemilikan dan kita dilindungi, perlindungan. Ini gambaran saya, jangan coba-coba ya. Nah, itu. Artinya ada tanda perlindungan. Ini di sini, di pikiran kita, di dahi kita, apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita punya tanda itu, ada tanda pemilikan bahwa aku miliknya Tuhan, maka ada perlindungan. Tidak binasa. Di dalam Yehezkiel, pasal 9 ayat 1 sampai 11. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Ya. Maju kemari. Maju. Terus. Hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Ya. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Ya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas. Ya. Yang menghadap ke utara. Ya. Masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Ya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan. Dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Ya. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Ya. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Ya. Ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Orang yang tidak setuju dengan perbuatan keji, tidak cocok hidupnya. Seperti kalau kita baca 144.000 orang yang ditebus. Mereka adalah orang yang suci, seperti perawan. Tidak melakukan kejahatan. Di dalam mulut mereka pun tidak ada dusta. Ya. Ini orang-orang yang tidak setuju dengan yang tidak benar. Kalau hati kita benar, kita tidak suka yang tidak benar. Kalau hidup kita benar, hidup kita suci, kita tidak suka dengan yang tidak suci. Yang tidak benar. Nah ini orang-orang seperti ini dikatakan taruh tanda huruf T. Lindungi mereka. Ya. Ini harus dijaga supaya tidak binasa. Lanjut. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman. Ya. Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu. Dan pukullah sampai mati. Ini orang tidak punya tanda T itu dipukul sampai mati. Terus. Janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Ya. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Wow, banyak sekali mayat berkelimpangan. Terus. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Jangan singgung.
Ini ada perlindungan orang yang punya tanda meterai di dahinya. Seperti 144.000 orang yang ditebus dari bumi. Mereka diberi meterai tanda di dahi. Nama Allahnya, nama Bapaknya. Di sini, di ingatan kita, di renungan kita. Ya, yang kita rindukan Allah itu Bapa kita. Namanya, ya, Dia yang kita puja, sembah setiap waktu. Itu yang kita pikirkan, perkara atas bukan bumi. Karena bumi terus di bumi. Seakan-akan orang itu mau hidup 1000 tahun. Padahal tidak ada orang hidup 1000 tahun. Dulu waktu sekolah ada sanja itu namanya apa? Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ada nanti. Itu dalam kerajaan damai. Ya, tapi mulai dari sekarang hidup kita bagaimana? Huruf T sebagai tanda kepemilikan dan perlindungan dalam bahasa Alkitab yang ditulis orang Jawa, bahasa Jawa. Saya dengar dulu ada hamba Tuhan, guru-guru kami dulu itu berkata, huruf T itu sebetulnya dalam bahasa Jawa tanda salib. Yang kita pikirin salib Tuhan, korban Tuhan. Yang berbicara perdamaian dengan Allah dan perdamaian dengan sesama. Kita ingat selalu korbannya Tuhan Yesus. Darah yang menebus kita. Ya, seperti itu 144.000 orang. Dalam ayat 3 dan 4 nanti kita baca, ditebus dari bumi. Ya. Jadi orang yang dimenterikan dengan nama Allah di dahinya. Ada tanda salib, tidak boleh dimusnahkan. Mendapatkan perlindungan. Ini milik saya. Jadi tanda itu di dahi, meterai yang di dahi, itu tanda kepemilikan milik Tuhan. Tidak boleh diganggu gugat. Nah itu. Dilindungi, tidak boleh dibinasakan. Tapi yang tidak punya tanda itu dibinasakan. Apalagi tanda yang dimiliki angka 666 itu. Tanda bilangan binatang. Itu langsung saja. Tadi kita sudah baca siang malam. Siksa. Tidak ada 1 triliun. Jadi kalau kita dengar ini. Kenapa kita orang Kristen. Ya kita tidak ingin ingat orang lain yang belum bertobat. Orang lain yang belum diselamatkan. Keluarga kita. Anak-anak cucu kita. Suami, istri, menantu. Coba dipikirin. Didoakan. Disaksikan. Dibawa ke gereja. Dikasih uang. Ayo ke gereja ya. Ya. Gitu caranya. Jadi tidak punya uang saya ke gereja. Ya orang susah. Kasih uang. Ini naik in-drive. Ini naik angkot. Pernahkah hati kita timbul seperti itu? Korban untuk orang lain bisa dengar firman. Kalau dia dengar firman, Roh Kudus berkarya, bertobat dia, terima Tuhan, selamat. Upahmu besar di surga. Jadi banyak orang tidak mau korban seperti itu. Bersaksi, tutup mulut. Alami apa? Tutup mulut aja untuk sendiri. Lah kita ini kan dipakai Tuhan untuk jadi terang. Menyaksikan kasih Tuhan. Apa yang kita alami. Kok diam? Harus bersaksi. Kamu adalah saksi-saksiku. Alkitab menuliskan dari kitab perjanjian lama. Kamu adalah saksi-saksiku. Tapi kita cukup diam. Malu. Nih.
Berapa banyak orang kita temui, kita bersaksi tentang Kristus yang mengubah hidup, yang memperbaiki hidup saya, yang menyelamatkan saya. Berapa banyak orang yang kita sudah saksikan. Setelah saya terima Tuhan Yesus, saya lahir baru, hidup saya diubahkan, keluarga saya diselamatkan. Apakah kita ada bersaksi itu? Anak-anak kita hidup dengan iman. Kita ini saksi-saksi Tuhan. Ada ayatnya, kita bacakan ya. Dalam Yesaya. Yesaya 44 ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Ya. Kamulah saksi-saksiku. Kamu adalah saksi-saksiku. Ya. Adakah Allah selain daripadaku? Ya. Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Kamu adalah saksi-saksiku. Kok kita tidak mau bersaksi? Tak mau menangkan jiwa. Ya, tidak mau menjadi orang yang diutus Tuhan. Berbicara amanah agung. Jadikan bangsa murid Tuhan. Nah, kita tidak mau. Ada waktunya nanti kita dituntut. Apa yang kamu buat dengan kasih karuniaku? Kamu tidak cari jiwa, tidak menangkan jiwa. Kamu malas bawa jiwa ke gereja, malu. Ya. Cuma datang sendiri. Pulang sendiri. Apa yang dimikirin? Uang, bumi. Satu hari menangis seperti Esau, terlambat. Sekarang ini kita dengar. Ayo. Orang-orang menjadi saksi-saksi. Hati-hati di akhir zaman dengan guru-guru palsu. Banyak. Guru-guru juga banyak jatuh. Orang-orang Kristen jatuh banyak di akhir zaman ini. Sesudah masa Covid ini saja berubah banyak. Banyak yang dulunya selalu hancur hati. Datang ke gereja, menangis ketika dengar firman. Sembahyang, doa, Bible studi, pendalaman Alkitab. Karena mana? Tidak ada. Mundur. Jangan kita anggap itu biasa saja, tidak apa-apa. Itu kemunduran. Yang perlu direnungkan. Mundur. Ya. Ya. Kita mau lanjut ya. Dikatakan mereka nyanyikan nyanyian baru. Coba Wahyu 14. Kita kembali Wahyu 14. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta. Baru di hadapan tahta. Dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. Tidak seorang pun yang bisa mempelajari nyanyian. Terus. Selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ditebus, yang telah ditebus. Terus ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Iya. Kita ini juga harus jadi gereja yang sama dengan 144.000 orang itu. Murni sama seperti perawan. Tidak mencemarkan diri. Mereka menyanyikan nyanyian baru. Ini bukan lagu baru. Bukan lagu lama, lagu baru. Ini nyanyian baru. Jadi lagu baru. Bukan. Tapi nyanyian yang benar-benar keluar dari hati. Jadi kalau kita menyanyi, harus keluar dari hati. Yang memang memuji Tuhan. Hati, ini satu nyanyian baru. Dari satu hidup yang baru. Yang mengasihi Tuhan. Yang keluar dari dalam hati.
lewat mulut kita memuliakan Tuhan. Bukan lagunya yang baru. Ya, coba baca Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Ya. mazmur, Ya, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. ya, Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. ya. Jadi ayat 19b terutama, coba ulang lagi Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, Ya, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. ya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah itu, bersorak, bernyanyi segenap hati. Itu nyanyian baru. Dalam terjemahan bahasa Inggris New King James, and making melody in your heart to the Lord. Nyanyian baru dari hati. Ya, dari hati. Yang benar-benar keluar dari hati. Bukan sekedar nyanyi. Kebiasaan. Beda. Kalau kita cuma kebiasaan nyanyi dengan dari hatinya. Ya, ku angkat hatiku, hatinya diangkat pada Tuhan. Ku pandang kekudusanmu. Beda dengan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Jam keliru toh. Ya, kalau nyanyi satu nyanyian baru. And making melody in your heart to the Lord. Buat satu nyanyian dari hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang benar-benar keluar dari hati dan bukan hanya kebiasaan nyanyi. Oh, harus nyanyi dulu baru masuk firman. Gitu. Ya. Atau hanya sekedar penghiburan nyanyian itu. Kalau kita susah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Satu penghiburan. Ya. Tapi sungguh-sungguh menyanyi, memuji Tuhan. Dari hati ini. Saya mau lanjut. Ayat 3 dan ayat 4 menuliskan 144.000 orang ini ditebus dari bumi. Silakan kita kembali baca itu. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Nah, ditebus. Mereka itu 144.000 orang ditebus dari bumi. Terus? Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ya. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ditebus. Artinya dilepaskan, dimerdekakan. Ya. Itu ditebus, dimerdekakan, dibebaskan, diselamatkan dengan bayar suatu harga. Itu ditebus. Misalnya ada anak diculik. Penculiknya bilang sama orang tuanya, kamu harus kasih 100 juta. Baru anak itu dikembalikan. Ya orang tua bilang, enggak apa-apa, 100 juta ambil. Saya tebus anak saya. Kembalikan. Diselamatkan, dibebaskan. Nah itu 144.000.
Dan 144.000 orang ini semuanya dari suku bangsa Israel. Suku bangsa Israel. Tetapi kita, bangsa-bangsa lain, bangsa kafir, juga mendapat kesempatan ditebus. Bukan hanya bangsa Israel, tapi kita juga. Kita bersyukur walaupun saya bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Tapi aku mendapatkan kasih karunia. Boleh ditebus oleh Tuhan, diselamatkan. Karena itu orang Kristen, sekali lagi saya mau selalu katakan, bukan memeluk agama. Tapi hidup saya dan hidup saudara adalah orang yang dimiliki Kristus karena ditebus dengan satu harga. Harga apa itu? Harga darah. Darahnya siapa? Darah Yesus, darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Itu menebus saya, dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari api penghukuman, dibebaskan, dan kita jangan kembali kepada dosa. Hargai penebusan itu, hargai korban Yesus. Jangan berpikir bahwa Tuhan sudah mati satu kali untuk selamanya. Itu ada pengajaran mengentengkan korban Tuhan. Ini berbahaya. Nah, Tuhan sudah mati bagi dosa saya yang lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang yang akan aku buat. Tidak perlu kita minta ampun. Dia sudah mati satu kali untuk selamanya. Lalu manusia meremehkan korban Tuhan dan mudah untuk berbuat dosa. Ibrani mengatakan jangan menginjak-injak darah perjanjian. Hargai. Tidak ada kata satu kali selamat, selamat terus. Sekali selamat, selamat terus. Ini ajaran yang terlalu berlebih-lebihan kasih karunia-Nya. Bahaya bagi orang Kristen. Kekristenan, kita percaya Tuhan kita dibaharui, ditebus oleh darah. Selamat. Tapi hidup ini dijaga untuk hidup benar. Lalu hidup suci. Lalu nanti kita sempurna. Bukan selesai percaya Tuhan sudah. Ya kalau memang kita waktu orang itu mau meninggal. Saya banyak melayani orang begitu. Mau meninggal. Belum baptis. Belum penuh Roh Kudus. Belum ikut pendalaman Alkitab, belum ikut penyembahan, belum ikut ibadah, mati. Tapi sebelum dia mati, dia panggil nama Yesus. Dengan hati aku percaya diselamatkan. Dia bertobat, akui salahnya. Lalu dia dipanggil Tuhan. Masuk surga enggak? Masuk. Masuk. Selamat. Nah itu kalau tabernakel pintu gerbang. Menerima Yesus. Memanggil nama Yesus. Selamat. Misbah korban bakaran mengakui dosa. Darah Yesus menebus dia. Belum dibaptis. Tapi kalau punya kesempatan dibaptis harus. Punya kesempatan dipenuhi Roh Kudus. Iya. Mau. Rindu saya dibaptis Roh Kudus. Kalau punya kesempatan ibadah pendalaman Alkitab, mau belajar firman Tuhan, mau saya. Mau jadi saksi Tuhan, mau. Ibadah doa menyembah Tuhan, mau. Kan diberi kesempatan. Gunakan itu. Beda kalau orang sekali dia bilang, Yesus tolong saya, selamatkan, ampuni dosaku, semuanya secara diakui, selamat. Walaupun belum dibaptis. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Tapi kalau kita masih hidup, jaga. Nah boleh diremehkan korban Tuhan, diringankan. Tuhan sudah mati di kayu salib sekali untuk selamanya. Aku pasti masuk surga. Hati-hati.
Ya. Jadi kita ini mesti orang yang berhati-hati. Ya, Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Kalau sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang sesudah kebenaran, punya pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. terus Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, kematian yang mengerikan, akan penghakiman penghakiman, dan api yang dahsyat api yang dahsyat. yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Iya, karena mendurhaka. Terus, Betapa lebih beratnya hukuman Iya. yang harus dijatuhkan atas dia ya, yang menginjak-injak In- anak Allah, injak-injak anak Allah yang menebus dia. Terus, yang menganggap najis darah perjanjian darah yang menguduskannya. Ini. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan hidup ini. Aku sudah ditebus, dimerdekakan, diselamatkan, dibayar dengan satu harga darah yang mahal. Selamat, tapi harus bertahan dalam kebenaran, dalam kesucian. Tidak boleh enak-enaknya jatuh dalam dosa. Ya sudah, pokoknya Tuhan sudah berkorban, pintu surga sudah dibuka. Itu Petrus bilang, seperti orang yang sudah mandi, bersih, kembali ke kubangan, kotor. Makanya hidup kita terus sampai murni, sama seperti perawan. Jangan kembali ke dosa. Itu ibarat anjing kembali ke muntah. Jadi kita ini ditebus, atau dikatakan ditebus itu, ya 144.000 dari bumi, ditebus, dibayar, diselamatkan. Siapa dia? Bangsa Israel. 144.000 itu asli Israel. Tapi juga kita yang ada mendapat kesempatan ditebus. Jadi kalau kita sudah ditebus, diselamatkan, hargai harga penebusan. Hargai salib, hargai korban Tuhan, hargai darah Yesus. Itu harga yang mahal. Tidak murah tebusannya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. iya. Itu bukan dengan barang yang fana, Bukan dengan barang fana. bukan pula dengan perak atau emas, Bukan perak, bukan emas. melainkan dengan darah yang mahal, Darah yang mahal. yaitu darah Kristus, Darah Yesus. yang sama seperti darah anak domba, Anak yang domba. tak bernoda dan tak Tidak bercacat. bernoda, tidak bercacat. Hargai darah Yesus. Jangan kembali dosa menginjak-injak darah perjanjian ini. Jangan menghina korban Yesus dengan melakukan dosa. Tuhan Yesus sudah buka surga, pasti aku diselamatkan. Biar aku berbuat apa saja. Siapa bilang? Saudara dan saya bisa berbuat salah hari ini. Cepat mengakui, cepat minta ampun. Darah Yesus masih bekerja. Ada waktunya darah Kristus berhenti. Tidak berkhasiat lagi. Kapan? Waktu zaman antikristus. Itu darah sudah berhenti. Orang mau selamat, bayar sendiri dengan harga darahmu. Harga nyawamu sendiri. Ya. Banyak orang menyanyiakan korban Tuhan. Tidak sungguh-sungguh. Padahal itu darah yang mahal. Bukan perak, bukan emas. Jadi jangan kembali ke hidup lama. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, Ya. karena besar upah yang menantinya. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Ya. supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, Ya. kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tekun ikut Tuhan. Terus. Sebab sedikit
bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ya, Dan Ia yang akan datang sudah akan ada. iya, kita di masa zaman akhir ini dekat datangnya Tuhan, dekat. Mau percaya atau tidak? Tapi saya percaya Alkitab katakan, aku segera datang, kata Tuhan. Oh, itu saya sudah dengar 20 tahun lalu. Lah iya, 1 hari sama dengan 1000 tahun di mata Tuhan. 1000 tahun jadi 1 hari. Jadi kita yang paling penting berjaga-jaga. Ya, hiduplah benar, salah kita minta ampun. Tapi jangan juga jadi kebiasaan. Ya, jadilah seperti Daud, jatuh dalam dosa minta ampun. Jangan ambil rohmu Tuhan, jangan buang aku. Nah, dia mau jadi orang benar sungguh-sungguh. Terus dibaca. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. hidup oleh iman, iman terus pada Tuhan. Ya, terus. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, jangan mengundurkan diri. Sia-siakan kasih karunia. Yudas Iskariot itu dipilih Tuhan jadi rasul. Apa Tuhan tidak salah pilih? Kan Tuhan sudah tahu orang ini. Tipenya orang ini. Ya toh, cinta uang, pencuri. Tuhan sudah tahu kenapa dipanggil jadi rasul. Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan panggil dia, itu maksudnya supaya dalam waktu kurung itu dia bye-bye, jadi berubah. Bahkan Tuhan angkat dia jadi bendahara. Pegang uang ini si Yudas Iskariot. Tapi dalam masa jabatan pegang bendahara itu dia curi-curi uang dari dalam kas. Karena dia begitu cinta uang. Ini rasul ini loh, calon. Dibasuh kakinya, dibasuh. Siapa bilang Yudas Iskariot tidak dibasuh kakinya? Dibasuh. Itu Tuhan berkata, Petrus, kalau kau tidak mau dibasuh kakimu, kau tidak dapat bagian dalam aku. Jadi diberi kesempatan Yudas itu untuk dapat bagian dalam Tuhan. Tapi dia sia-siakan kasih karunia. Dia tidak berubah. Sekali pencuri tetap pencuri. Sekali cinta uang tetap cinta uang. Tidak mau berubah. Dan Tuhan ingin kita, hari ini kita dengar suara Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara berubah. Manfaatkan kasih karunia. Hargai korban Yesus. Jangan seperti yang dikatakan Petrus. Anjing kembali ke muntah. Babi kembali ke kubangan. Jadi ada orang yang sudah percaya korban Tuhan, salib Tuhan bisa binasa, bisa. Kan tidak bisa. Korban Tuhan kekal. Menyelamatkan kita. Harga penebusan. Tapi orang ini harus memanfaatkan. Kalau dia tidak memanfaatkan, dia kembali kepada dosa, tidak selamat. Apa Yudas selamat? Enggak. Dia menyesal? Iya. Tapi dia ada bertobat. Petrus menyangkal Tuhan? Iya. 3 kali lagi. Sumpah. Ketika Petrus menyangkal, dia hilang keselamatan. Sumpah lagi. Tapi ketika dia dipandang oleh Yesus, matanya ketemu, menangis Petrus. Ampuni saya, aku tidak layak, aku tidak pantas. Sebab itu Petrus, dia tidak mau lagi, aduh Tuhan aku tidak layak, mari kita kembali tangkap ikan. Tapi Tuhan cari dia. Dia akui. Dia sudah tidak layak. Dia akui dia menyangkal Tuhannya 3 kali. Sumpah lagi.
Nah, Tuhan beri kesempatan. Hari ini ketika kita dengar suara Tuhan, Tuhan beri kesempatan bertobat. Jangan menginjak-injak darah perjanjian, harga darah yang mahal, yang menebus kita. Tidak boleh kita katakan sekali selamat tetap selamat. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan harus kita jaga dengan baik. Karena itu di dalam pengajaran tabernakel diajarkan. Hidup benar, hidup suci, di ruang suci, hidup sempurna, melewati apa? Tirai. Ya. Tirai itu memisahkan ruang suci dengan ruang maha suci. Tirai itu memisahkan orang yang mau hidupnya merobek daging, menyangkal diri dengan yang tidak. Kalau pintu gerbang memisahkan dunia kafir, dunia dosa di luar dengan dunia di mana kita ada dalam kebenaran kerajaan sorga. Maka tirai, ada tirai itu pintu terakhir. Itu memisahkan Kristen dengan Kristen. Nah, Kristen yang mau hidup benar, hidup suci, tidak ada cacat, murni sama seperti perawan. Dan Kristen yang biasa berbuat dosa. Remehkan dosa, meremehkan harga darah Yesus, meremehkan salib. Oh, salib sudah buka pintu surga bagi saya selama-lamanya. Gak bisa tertutup lagi, siapa bilang. Ada Yudas Iskariot, binasa. Raja Saul mati, bunuh diri lagi. Siapa Raja Saul? Sudah diurapi Roh Kudus, Roh Allah. Tuhan ajar kita jangan menyanyiakan harga tebusan. Ya, saya tadi bilang orang Israel 144.000. Tapi giliran kita jadikan sama orang Israel. Israel rohani juga ditebus sama. Coba kita baca. Ya. Wahyu pasal 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, Ya. 144.000 Ya. yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, semua suku keturunan Israel, 12 suku itu. Itu 144.000 bangsa Israel. Ya, terus Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. ya, Dari suku Ruben 12.000. ya, Dari suku Gad 12.000. ya, Dari suku Asyer 12.000. ya, Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. ya, Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. ya, Dari suku Zebulon 12.000. ya, Dari suku Yusuf 12.000. ya. Dari suku Benyamin 12.000. Dan jumlahnya berapa? 144.000. Suku Benyamin 12.000. Tapi di bawah itu ada perikop sana baca. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ya. Ayat yang ke-9 kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar Satu orang banyak kumpulan besar orang banyak. yang tidak dapat terhitung banyaknya. Loh, Tuhan beri kesempatan begitu banyak kepada orang. Kepada saya dan saudara bangsa kafir. Bangsa-bangsa lain. Untuk masuk dalam keselamatan melalui pintu gerbang. Percaya Tuhan Yesus. Diselamatkan. Tadi saya bilang, kalau engkau percaya dan engkau mengakui dosa, belum dibaptis, selamat. Siapa bilang tidak selamat? Ada mesbah bakaran situ. Itu darah binatang dipersembahkan untuk penghapusan dosa. Yang sudah digenapkan oleh korban Yesus dengan darahnya yang kekal. Yang jauh lebih daripada darah binatang. Kalau darah binatang
tidak bisa menyucikan hati nurani, kata Ibrani 9. Tapi darah Yesus itu menyucikan sampai dalam hati nurani manusia. Dan kita dimintai menghargai korban, menghargai salib. Jadi banyak orang menghinakan, menginjak-injak darah perjanjian. Hidup ini dalam kekristenan tidak mudah. Jalan sempit, pikul salib, menyangkal daging, tirai, robek. Mati dari hidup lama betul-betul. Baru kita bisa melihat surga. Ya, kalau kita tidak punya kesempatan kan lain. Tuh ada orang dari Papua, orang sekolah, mahasiswa di Makassar dulu. Bayangkan, cuma saya diberi waktu kurang lebih 15 menit melayani dia. Habis. Umurnya 22. Yang bilang saya masih muda ya. Kematian tidak bilang saya masih muda, sudah tua. Kematian bisa kapan-kapan saja. Enggak kau bisa tahu. Ada orang muda, remaja 16 tahun, beberapa kali dibawa ke sini, ikut kaum muda. Dia dengar firman senang sekali. Kalau dia percaya Tuhan dalam hati, dia berseru Yesus. Dia tidak tolak namanya. Selamat dia. 16 tahun. Mati. Ketabrak mobil. Celaka. Belum dibaptis. Itu orang dari Papua. Kuliah di Makassar. Dia habiskan uang kuliahnya. Minum, mabuk, judi. Kejahatan, kenajisan. Dan saya tidak kenal ini orang Papua. Orang Papua semua. Saya tidak kenal. Saya malah kurang sehat, pilek keras. Waktu temannya itu ke gereja, ke seorang gereja tunjuk ke saya, ke rumah saya. Dia datang dari gereja cukup jauh itu. Waktu dia datang, anak saya yang pertama itu masih umur berapa itu? 11 adalah kecil. Pak, ada orang cari Bapak. Hah? Bapak kurang sehat. Ya enggak apa-apa Pak, lihat dulu orangnya. Saya keluar, loh orang Papua. Dia bilang, boleh saya minta tolong. Dia minta tolong dengan penuh belas kasihan. Saya bilang, kenapa? Teman saya rasa sakit, tidak bisa napas Pak, tidak bisa napas. Oh, tidak bisa napas. Sakit apa itu ya? Dia bilang tapunya tidak bisa napas. Bapak tolong ya, doakan ya. Saya bilang, oh, cuma saya sakit ini, kurang sehat. Gimana ya, saya mesti ke rumah sakit. Saya sendiri kurang sehat, lagi pilek. Tapi karena waktu saya lihat matanya dia minta maaf ya, warna kulitnya hitam, tapi matanya ini bersinar, mohon belas kasihan. Itu matanya saya lihat. Aduh, saya bilang ya, saya pergi. Bentar ya, saya ganti pakaian dulu. Gitu saya masuk di kamar, Tuhan bilang, pergi, doakan, aku sertai kamu. Terus saya berlutut di tempat tidur, saya berlutut. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong orang sakit, pakai hidup saya. Cuma itu doa saya berangkat ke rumah sakit. Istri saya ada di tetangga, saya tidak sempat kasih tahu. Kalau zaman sekarang nggak ada HP, enak sekali ngomong, Pak, Ma, saya mau pergi dulu ya. Nah, nggak bisa. Nah, saya pergi sama orang di rumah sakit. Naik beca sama orang itu. Sampai rumah sakit saya lihat orang muda. Badannya bagus. Tapi sini selang oksigen, sini infus. Susah napas. Narik napas sulit. Saya bilang, kamu kenapa?
mamanya di samping. Darah Yesus, mamanya, darah Yesus. Dia bilang, Pak, kalau dia ada itu roh jahat mau ambil dia ketakutan, dia teriak. Ini kalau orang soal mati kayak begitu. Kalau orang berdosa, datang tuh setan mau ambil dia, teriak takut. Mamanya bilang, darah Yesus. Pergi lagi itu setan. Setan takut darah Yesus. Darah yang mahal. Jangan sia-siakan saudara. Ya. Dan ketiga, mamanya, darah Yesus, darah Yesus. Saya berdoa. Ya. Terus saya tanya sama orang muda ini. Kamu selama berbuat dosa, ada apa-apa tidak? Saya tanya ini, mamanya, papanya di samping. Papanya kepala suku. Mamanya bilang, Pak, sekali darah Yesus kita punyai, kita tak apa-apa. Oh. Tapi anak itu dengar. Anak itu dengar, dia bilang, ada. Dia dengar supaya ada. Hah? Apa itu? Di lemari itu. Ada lemari kecil di rumah sakit. Dia bilang, di dompet saya ada. Iya. Untuk apa itu? Itu jimat-jimat apa itu? Mantra-mantra. Saya ambil keluar. Saya bilang, tunggu ya, saya pergi bakar. Saya keluar tarik napas. Karena saya kurang sehat. Udara di itu dalam juga tidak sehat. Sebab saya tarik napas di luar, saya mau bakar ini mantra. Bahasa Arab itu. Untuk apa itu ya? Untuk menggait perempuan. Apa? Kamu ini terancam dalam penghukuman. Untung sekarang kamu mau serahkan ini. Tunggu saya pergi bakar. Saya keluar bakar. Dalam nama Yesus bakar itu. Gak ada apa-apanya. Itu dustanya iblis. Ditipu. Mabuk. Ya. Terus saya masuk, saya doakan. Kamu mau minta ampun sama Tuhan? Mau. Panggil Tuhan Yesus ya. Sungguh-sungguh ya. Seperti mamamu. Ya, saya doakan. Saya nyanyi. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Baru saya nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Kamu minta ampun sama Tuhan, saya doakan. Dia minta ampun. Habis itu dia sudah tidak sesak. Sudah tidak gelisah. Tidak ketakutan. Ada roh jahat mau ambil nyawanya. Dia ketakutan. Bapaknya di samping kepala suku bilang, aku bersumpah, begini tangannya. Aku kembali ke Papua. Akan jadi orang Kristen yang benar. Aku lihat anakku. Sudah tenang. Tidak gelisah. Dia sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kalau dia diberi kesempatan hidup, dia harus hidup suci seperti perawan 144.000 orang ini. Murni hidup. Kita diberi kesempatan. Kita gunakan hidup itu untuk hidup benar, hidup kudus. Jangan sembarangan dengan aku orang percaya salib. Pokoknya salib sudah menyelamatkan sekali untuk selamanya. Tidak. Kau menginjak darah domba. Kau menghina darah perjanjian. Kalau kau kembali ke dosa, gak selamat. Sampai kau mengaku dosa. Memang salib sudah buka surga, tapi kita harus hati-hati. Jangan menghina kasih karunia.
Terus saya permisi, saya mau pimpin ibadah sore ini ya. Saya permisi Bapak Ibu anaknya. Senang-senang ya. Itu anak ulurkan tangan. Ya, terima kasih. Dia sudah tenang. Saya pergi. Tidak jauh dari kamar itu. Mamanya panggil pulang Pak. Dia pulang. Loh kenapa? Saya masuk. Wih, anaknya sudah terbaring. Tenang sekali. Bapaknya bilang, aku lihat. Dia pulang dengan baik ke surga. Cuma 15 menit. Selamat. Gak dibaptis? Tidak. Tidak perlu Roh Kudus? Tidak. Tapi kalau saudara dan saya diberi hidup, beda. Kalau sudah ditebus oleh darah yang mahal, jangan main-main itu dengan darah. Ini orang 22 tahun. Saya datang, ya sudah terbaring. Gak ada napas lagi. Saya terima kasih Tuhan sudah pakai hidup saya menyelamatkan satu orang. Satu orang. Om saya itu juga satu orang. Gak dibaptis. Gak ke gereja. Gak pernah pegang Alkitab. Mau berseru nama Yesus. Ya, dia tidak beri hidup lagi. Kalau dia diberi hidup, dia harus jaga itu nama. Nama yang indah. Nama yang menyelamatkan. Darah yang mahal. Hargai itu. Ya, coba kita baca. Kalau saudara tidak hargai, nggak selamat. Saudara. Ya, kita ini cuma bangsa-bangsa lain. Tadi dikatakan orang Israel 144.000 itu, ya, mewakili 12 suku. Itu ditebus. Tapi di antara itu banyak orang tidak terhitung. Bangsa-bangsa lain, bangsa kafir. Juga mengalami ditebus. Ya. Roma 10, ayat 20 dan 21. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Ya. aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Ya kan? Orang tidak mencari, kita dulu mana cari Tuhan. Cari duit, cari dosa. Terus Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. iya, mana kita tahu dulu. Terus Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. itu dulu bangsa Israel. Sepanjang hari aku tawari, ayo datang kepadaku. Nggak mau dia. Terus Kepada bangsa yang tidak taat iya, dan yang membantah. itu. Tetapi yang 144.000 dari 12 suku Israel ini, orang Israel ini ditebus dari bumi. Dan mereka hidup benar, suci. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru. Selalu ada dari dalam hatinya, ada satu nyanyian baru. I love you Jesus. Saya mengasihimu Tuhan. Ya. Roma 10 ayat 9 sampai 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Ya. bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus Tuhan. dan percaya dalam hatimu Dalam hati kamu percaya. bahwa Allah telah membangkitkan dia dari Ya. antara orang mati, Ya. maka kamu akan diselamatkan. Selamat. Itu sebabnya saya katakan pemuda 22 tahun itu selamat. Dia bertobat. Dia serahkan jimat-jimat itu yang tidak ada gunanya. Akibat apa saudara? Sakitnya apa? Saya tanya mantri. Sakit apa dia? Mantri bilang paru-parunya lobang-lobang. Levernya rusak. Itu akibat minum, mabuk. Mabuk, naik sepeda motor, angin masuk. Rusak paru-paru. Ya. Tapi selamat. Dengan mulut mengaku, berseru, percaya, selamat. Roma 11 ayat 2, 3, 4, dan 5.
Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ya, Ataukah kamu tidak tahu Ya. apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia Ya. waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? ya, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, ya, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. ya, Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. ya, Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? ya, Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku ya. yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Masih ada sisa Israel. Ini Tuhan punya baik. Masih ada sisa bangsa Israel. Walaupun berhari-hari aku mengulurkan tangan, mereka tolak. Tapi Tuhan masih simpan. Ada orang yang dapat kasih karunia. Ditebus, dimeterikan, tanda kepemilikan di dahi dengan namanya dan nama Allah Bapa. Itu 144.000 orang. Tapi masih banyak orang tak terhitung. Itu bangsa kafir kita. Dua disatukan. Kita Israel rohani. Dia carang asli. Tapi karena tidak percaya dipotong. Kita ini caran cangkok dikasih tempel saja bangsa kafir. Apa yang kita mau sombong biasa. Dan cuma cara yang melekat oleh kemurahan. Jaga supaya melekat terus dengan Tuhan. Jaga. Jangan lepas. Kalau yang asli bisa dipotong. Apalagi kita ini cuma caran cangkok. Kemurahanmu lebih dari hidup Tuhan. Hargai. Ya. Jangan bermegah. Roma 11 ayat 19 dan 20 baca itu saudara. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, Ya. supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Ya. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, Ya. dan kamu tegak tercacat karena iman. Iman terus. Janganlah kamu sombong, Jangan sombong. tetapi takutlah. Takut Tuhan. Siapa kita ini? Bangsa yang tidak dihitung. Bangsa kafir. Bangsa lain. Itu saudara. Bangsa-bangsa lain ada jumlahnya juga. Kalau 144.000 dikatakan itu jumlahnya. Tepat 144.000. Dari bangsa kafir juga ada jumlah. Kita tidak tahu, tidak disebut. Tapi dikatakan sampai genap bangsa-bangsa lain masuk. Tuhan beralih ke Israel. Jadi saudara, hari-hari ini cari anakmu di mana? Istriku, suamiku, temanku, keluargaku. Cari supaya dia masuk tercacak dengan iman dan hidup benar. Karena akan ada jumlah bangsa kafir. Baca ya. Di dalam Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, Iya. aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Iya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jumlah bangsa lain itulah bangsa kafir. Kita, Gentile, terus. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Nanti juga Israel diselamatkan. Tapi Seperti ada tertulis, ya, dari Sion akan datang penebus. ya. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nanti mereka juga ditebus dengan darah yang mahal. Saya ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kita dua bangsa dijadikan dekat oleh apa? Darah. Jangan menghina. Nanti bangsa Israel juga dimasukkan dalam pembangunan tubuh Yesus Kristus. Kita juga ini tubuh Kristus. Ya banyak anggota tapi satu. Pikiran kita hari-hari ini
Mari pembangunan tubuh rohani. Bukan hanya fisik gereja. Itu perlu. Kalau ada gereja dibangun, ada gereja yang baik-baik, hamba Tuhan yang baik-baik, tujuannya baik. Supaya banyak jiwa bisa digembalakan dalam gereja itu. Kalau kita punya uang, Bang, beri persembahan. Pembangunan rumah Tuhan secara fisik. Tapi jangan lupa, ini tubuh kita, tubuh Kristus. Ini harus dibangun. Ya. Banyak orang tidak pikir itu, disepelekan. Ini yang terakhir, baca Efesus 2. Ayat 11 sampai 22. Banyak ayat ini, baca baik-baik. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, Ya, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah Ya. yang dikerjakan oleh tangan manusia. ya, Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, kita tanpa Kristus kita. tidak termasuk kewargaan Israel, Oh, kita bukan orang Israel. dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, Tidak apa-apa, tanpa pengharapan tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di tanpa dalam dunia. Allah, tanpa sorga, gak ada itu. Terus, Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. darah Kristus. Ini darah penebusan. Jadi bangsa Israel 144.000 orang itu ditebus. Apa harga penebusannya? Darah. Sebagai tanda kepemilikan, tanda perlindungan. Saya bangsa Israel, rohani, bangsa kafir tadinya. Tidak terhitung, tapi ditebus oleh darah Yesus. Terus dibaca. Karena dialah damai sejahtera kita, Ya, yang telah mempersatukan kedua pihak, ya. dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, Ya. yaitu perseteruan. Itu perseteruan, kalau ada perseteruan suami istri, keluarga, ya gereja, hamba Tuhan, jangan dipertahankan. Kok perseteruannya yang dipertahankan? Bukan perdamaiannya. Sedangkan Yesus Kristus dengan korbannya sudah merobohkan tembok pemisah itu. Perseteruan. Kok kita pertahankan? Terus, Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat ya, dengan segala perintah dan ketentuannya, ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia satu baru manusia baru. di dalam dirinya, Ya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, damai sejahtera. Terus, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh ya, dengan Allah oleh salib, oleh salib. dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Salib itu melenyapkan perseteruan. Kita dijadikan satu tubuh, tubuh Kristus. Tubuh Kristus satu, Raja pun satulah. Itu yang saya ingin lakukan. Didoakan ya, bulan Oktober nanti. Berbagai-bagai hamba Tuhan dari sinode-sinode. Kita kumpul di tempat yang sudah Tuhan siapkan. Kita berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Enggak ada yang rugi. Korban waktumu, korban tenagamu, korban segalanya itu. Tubuh Kristus satu, Raja pun satulah. Ini yang jauh jadi dekat oleh darah Yesus. Tadi oleh dia kita masuk satu. Demikian kita bukan orang asing kalau baca terus, tapi kawan sewarga. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Hargai korban. Jangan hari ini kita sudah diselamatkan. Sudah benar oleh darah Yesus. Sudah diberi pakaian putih lenan.
kemudian ditanggalkan, dibuka. Bisa? Bisa. Hilang selamat. Siapa bilang dia selamat? Walaupun dia pernah diperciki darah, walaupun dia pernah. Tapi kalau dia tinggalkan Yesus, dia murtad. Tidak selamat. Ini terakhir dibaca, Markus 14 ayat 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia Ya. dan melarikan diri. Lari, semua tinggalkan Yesus. Terus Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya. iya, ini lenan yang Tuhan sudah beri pada kita, pakaian lenan putih berkilauan, putih bersih oleh darah Yesus. Terus Mengikuti dia. ya, Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya. bukan, sekarang aku bukan pengikut Yesus. Pernah itu dulu. Itu ada orang-orang Kristen dianiaya. Itu mau dianiaya, dia bilang, oh saya bukan murid Tuhan. Lalu dia menyangkal. Ya, hati-hati ya. Ibrani 6 tidak usah baca, sudah baca di rumah. Jangan murtad. Kalau murtad tidak ada harapan. Tapi kita harus lanjut sampai pada satu tingkat tertentu kita menjadi anak-anak sulung yang ada namanya di surga. Itu kumpulan meriah di Bukit Sion. Ada 144.000 orang Israel yang ditebus dan ada kita di sana jadi anak-anak sulung. Ini yang kita kejar. Dulu kita budak dosa, ditebus oleh darah Tuhan, jadikan anak. Kita bukan budak dosa, tapi anak-anak Allah yang dipenuhi Roh Kudus. Dengar baik-baik. Tapi kita tidak boleh puas saya sebagai anak. Saya ingin lebih lagi. Jadi apa? Anak-anak sulung. Itu yang dibaca di Ibrani 12. Jadi kumpulan meriah anak sulung. 144.000 anak-anak sulung. Buah sulung, ditebus untuk buah sulung 144.000. Kita ini anak sulung. Ya. Yakobus 1 ayat 18, bacalah supaya tahu. Jadi jangan berhenti, hari ini aku percaya, ya. Besok aku makan nasi, ada Tuhan. Lusa lagi ada. Kalau tidak dapat, nyangkal Tuhan. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Ya, Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung anak sulung. di antara semua ciptaannya. Nah, jadi anak sulung. Tingkat tertentu. Tadinya budak. Budak dosa. Ditebus. Aku bayar dia ya. Tuhan bilang, dengan darahku ya. Jadi milik saya. Sekarang oleh roh yang kekal, jadi anak. Kita disebut anak-anak, anak Tuhan. Ya dah, saudara anak Tuhan? Iya, anak Tuhan. Tapi tidak puas. Harus jadi anak sulung. Kumpulan meriah anak-anak sulung terdaftar di surga. Bagus kah? Ngerti toh, lebih ngerti. Sekarang belum mengerti Tuhan, ya enggak apa-apa, catat saja. Saya belum ngerti, catat. Ambil bagian yang mana menjadi berkat saya. Simpan. Satu waktu Tuhan kasih ingat. Oh, iya ya dulu itu saya pernah dengar, sekarang baru saya ngerti. Jadi sampai satu tingkat pengetahuan kita bertambah. Kan kurang. Selama jadi Kristen, udah 30 tahun, 40 tahun, tapi tidak ngerti kekristenan. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari, jadi kita ini orang ketebusan Tuhan, ditebus sama 144.000 orang, ditebus. Tapi harga tebusan itu mahal.
darah yang mahal, bukan emas, bukan perak. Budak dosa ini saya bayar dengan uang perak, uang emas, tidak laku. Setan bilang tidak terima uang perak, uang emas. Sekarang darahnya Yesus, berani tidak? Enggak berani dia. Ayo orang itu mari, kata Tuhan. Darah Yesus. Jangan diinjak. Jangan kembali dosa lama. Jangan balik pada hidup lama. Sekali melangkah, apapun di depan, terobos. Beserta dengan Tuhan ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Saya pernah dengan teman-teman hamba Tuhan di Makassar. Orang kerasukan setan. Ketika nyanyi ada kuasa dalam darahnya. Dia tutup telinganya. Dia bilang sakit, sakit. Setan tidak takut orang dipakai Tuhan. Setan tidak takut orang Kristen itu rajin ke gereja. Setan takut darahnya Yesus. Dia tutup telinga. Aduh, sakit telinga. Betul ini. Ya. Nyanyi dengan betul darah kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ibu dari anak yang saya layani 15 menit sebelum meninggal, ketika anaknya ketakutan berteriak karena setan datang mengganggu, mau mengambil nyawanya. Mamanya teriak-teriak, darah Yesus. Setiap kali mamanya bilang darah Yesus, anaknya jadi tenang. Dan sampai hari ini, dari Golgota 2000 tahun yang lampau sampai hari ini, sampai yang akan datang, darah Yesus tetap berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tangan, terimalah berkat yang terbaik dari persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang kembali, kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin.